Hai semuanya, kembali lagi di Art Club Bekasi bersama aku, Awi. Kali ini aku bakal ceritain salah satu cerita kisah hidup dari karakter Norman dari komik buatan Ridwan Hikari dengan judul Not a Hero. Kali ini aku akan melanjutkan cerita episode 2. Kita putar intronya dulu ya. Setelah kejadian di episode sebelumnya, Norman jatuh, badannya lemas dan tak berdaya. Tangan kakinya gemetaran setelah melihat semua ini terjadi di depan matanya. Dalam hati, kenapa tentara membantai warga? Kenapa? Apakah kami berbuat salah? Norman bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Lalu tubuhnya merangkak menjauhi desa. Perlahan dia mulai bergerak. Dia mulai memberanikan diri untuk kabur dan pergi. Satu persatu langkahnya dia ambil. Tapi tiba-tiba seseorang datang padanya dan tersenyum seram sambil berkata, Alah. Mau kemana kau? Tatapan mata Norman menjadi kosong setelah melihatnya. Mulutnya pun mulai berkata, Tolong ampuni aku. Badut itu tertawa geli. Apa katamu? Apa katamu? Air mata Norman yang terus keluar membasahi wajahnya. Tapi badut itu sambil memutar-mutar senjata dan duduk di hadapan Norman. Dia berkata, jangan bersedih. Kalau seperti ini, aku tidak bisa membunuhmu. Norman pun sujud di hadapan badut itu dan memohon, tolong, aku mohon, aku belum mau mati. Badut itu mengangkat tubuh Norman yang sangat lemah sambil berkata, kau akan aku lepaskan, karena itu kau harus bahagia, tapi hanya kau seorang. Norman pun mulai tersenyum paksa. Kemudian badut itu mengancam, jika kau beritahu ini semua, nyawamu akan jadi taruhannya. Baiklah, kata Norman. Seketika Norman mulai berdiri dan bercanda, kata badut itu. Ternyata badut itu hanya berbohong dan memberi harapan palsu pada Norman. Darah yang keluar dari sekitaran dada Norman membuatnya merasakan sakit yang luar biasa. Perlahan badannya mulai jatuh dan badut itu hanya tertawa sambil meninggalkan Norman. Sedih, sakit, dan perih, semua perasaan itu jadi satu yang dirasakan Norman saat itu. Nenek, adikku, maafkan aku. Aku akan nyusul kalian. Sambil menutup matanya perlahan dan merasakan sebuah kehangatan di sekujur tubuhnya. Malam pun berlalu. Pagi pun tiba. Dan seorang gadis mencoba membangunkan Norman. Kebingungan Norman mulai bertambah karena dia tahu dia masih hidup. Lalu dia melihat gadis itu. Gadis itu pun menyapanya. Hei, bangunlah, aku masih banyak tugas nih. Perlahan Norman bangun, lalu mulai duduk dan mulai berbicara pada gadis itu. Ternyata gadis itu seorang penyihir.
Dia sedang mencoba menolong nyawa Norman dengan menghentikan pendarahan di tubuhnya. Untung jantungnya masih aman, kata gadis itu. Jadi Norman masih bisa selamat walaupun kondisi warga yang lain tidak bisa tertolong lagi. Gadis itu berdiri dan meminta Norman untuk balik ke desa, mengecek keadaan di sana. Norman pun hanya menurut saja dan berterima kasih sambil menundukkan kepalanya. Gadis ini pun pergi dengan terburu-buru sampai lupa mengenalkan dirinya. Kemudian Norman pun balik ke desa. Perlahan dia melangkah menuju desa sambil melewati pohon-pohon yang ada. Dia melihat banyak warga desa lain dan warganya yang sudah meninggal. Dia melihat juga warga yang baru pulang dari ibu kota. Alun-alun itu penuh duka sekarang. Dan ada beberapa yang aneh. Norman melihat mayat ras iblis dan melihat prajurit-prajurit yang membunuh desa tadi malam. Mereka sedang membantu membereskan mayat itu dan mencoba menenangkan warga. Bagi Norman itu sangat aneh. Kenapa mereka masih ada di sini? Tanya dalam pikiran Norman. Kemudian salah satu prajurit itu menghampiri Norman dan meminta maaf. Maafkan kami telat datang saat pembantaian dilakukan ras iblis ini tadi malam, kata prajurit itu. Sontak Norman kaget dan bertanya-tanya dalam hatinya. Bukankah kalian pembunuhnya? Kalianlah yang melakukan semua ini. Apa yang terjadi sebenarnya? Norman pun tersungkur dengan tatapan kosong. Semua penjelasan sang prajurit tak satu pun didengarnya. Norman menyimpulkan kalau prajurit-prajurit ini sengaja memfitnah ras iblis. Norman pun mulai membenci para prajurit tanpa berkata atau berekspresi. Norman kembali berdiri dan mulai menyiapkan pemakaman untuk keluarganya. Oke, minasan. Seperti apa kisah selanjutnya? Kita bakal lanjut di episode berikutnya ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa lagi.